Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Ratnadiningsih dengan nomor NPM 20510300047. Di sini saya akan melakukan review jurnal untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Fikih Muamalah dengan dosen pembimbing Diah Mukminatul Hasyimi SEI MYSI. Adapun jurnal yang akan saya review yaitu berjudul Keluarga Berencana Perspektif Islam dalam Bingkai Keindonesiaan, di mana ditulis oleh Al-Fauzi dengan volume 3 nomor 1 Maret 2017. Adapun tujuan dari jurnal ini yaitu mengetahui pandangan Islam mengenai KB, hukum KB di Indonesia, dan juga hal-hal yang dihalalkan dan diharamkan dalam ber-KB. Adapun permasalahannya yaitu apa itu KB, tujuan KB, pandangan ulama mengenai KB, dan juga hukum KB di Indonesia. Metode penelitian. Di sini terdapat dua sumber. Yang pertama data primer, yaitu diambil dari Al-Quran, hadis, dan BKKBN. Dan yang kedua data sekunder yang diambil dari buku, majalah ilmiah, dan yang lainnya. Baiklah, di sini kita akan melanjut ke pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian keluarga berencana. Keluarga berencana itu ialah tindakan yang membantu individu atau pasutri untuk mendapatkan objektif tertentu, menghindari kelahiran yang tidak diinginkan, mendapatkan kelahiran yang diinginkan, mengatur interval di antara kehamilan, dan menentukan jumlah anak dalam keluarga. Pembahasan selanjutnya yaitu tujuan program keluarga berencana. Khususnya di Indonesia, program KB ini bertujuan untuk yang pertama tujuan demografis, yaitu upaya penurunan tingkat pertumbuhan penduduk yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran suatu negara. Kedua, tujuan normatif, yaitu menciptakan suatu norma ke tengah-tengah masyarakat agar timbul kecenderungan untuk menyukai keluarga kecil dengan moto 2 anak lebih baik, 3 anak stop, lelaki perempuan sama saja, sehingga melembaga dan merasa bangga dengan jumlah keluarga yang relatif kecil, yaitu catur warga atau pancawarga. Tujuan lain dari program KB ini sendiri yaitu memperoleh kesempatan yang luas bagi seorang ibu demi melaksanakan berbagai kegiatan yang lebih bermanfaat, yaitu menata kehidupan rumah tangga dan dapat berpartisipasi dalam kegiatan bermasyarakatan seperti kegiatan sosial, pendidikan, ceramah, ibadah, dan lain-lain. Pembahasan selanjutnya yaitu macam-macam alat kontrasepsi. Adapun bentuk-bentuk dari alat kontrasepsi ini yaitu yang pertama pil KB, yang kedua suntikan, yang ketiga susu KB, yang keempat AKDR atau alat kontrasepsi dalam rahim, yang kelima sterilisasi, dan yang terakhir alat kontrasepsi lainnya seperti kondom diafragma. Pembahasan selanjutnya yaitu perspektif ulama mengenai KB. Ada beberapa ulama yang menentang adanya KB dan ada pula ulama yang memperbolehkan ber-KB. Berikut salah satu ulama yang memperbolehkan ber-KB yaitu Syekh Al-Hariri, yang mana beliau berpendapat bahwa menjalankan KB bagi perorangan hukumnya boleh dengan beberapa ketentuan seperti menjarangkan anak, lalu menghindari suatu penyakit, dan menghindari kemudaratan bila ia mengandung. Sedangkan ulama yang menentang adanya KB yaitu Abu Ala Al-Maududi, di mana beliau berpendapat bahwa dengan ber-KB itu sama saja menentang ketentuan dari Allah. Pembahasan selanjutnya yaitu hukum KB dalam konteks keindonesiaan. Pelopor gerakan KB di Indonesia adalah Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia atau PKBI yang didirikan di Jakarta tanggal 23 Desember 1957 dan diikuti sebagai badan hukum oleh Depkes tahun 1967 yang bergerak secara silent operation dalam rangka membantu masyarakat yang memerlukan bantuan secara sukarela. Usaha KB terus meningkat terutama setelah pidato pemimpin negara pada tanggal 16 Agustus 1967 di mana gerakan KB di Indonesia memasuki era peralihan. Jika selama Orde Lama
Program gerakan KB dilakukan oleh kelompok tenaga sukarela yang beroperasi secara diam-diam karena pemimpin negara pada waktu itu anti kepada KB. Maka dalam masa Orde Baru, gerakan KB diakui dan dimasukkan dalam program pemerintahan. Terlepas dari perdebatan hukum yang telah dikemukakan di atas, bagaimana hukum KB dalam konteks keindonesiaan? Hal ini dapat dilakukan karena adanya latar belakang ragam motivasi. Ada kalanya motivasi individual dan juga motivasi nasional, yaitu suatu program yang dicanangkan oleh pemerintah suatu negara. Beberapa negara di dunia saat ini menghadapi masalah kependudukan yang serius karena laju pertumbuhan penduduk yang tinggi tidak seimbang dengan laju pertumbuhan ekonomi dan sektor-sektor kehidupan lainnya, sehingga usaha pemerintah memakmurkan dan mensejahterakan rakyatnya menghadapi kendala yang serius. Salah satu dari negara tersebut adalah Indonesia yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam. Adapun motivasi ber-KB secara individual, yang pertama ada segi ekonomi, lalu segi sosial, segi lingkungan hidup, dan yang terakhir segi kehidupan beragama. Kesimpulan dari jurnal tersebut ialah Islam memperbolehkan adanya ber-KB, namun dengan beberapa syarat. Namun, ber-KB dengan cara sterilisasi, yaitu vasektomi bagi pria dan tuberkami bagi wanita, pada prinsipnya tidak dapat dibenarkan oleh hukum Islam karena telah merusak organ tubuh dan mempunyai efek negatif yang lebih jauh apabila salah satu suami atau istri meninggal, kecuali karena darurat. Misalnya salah seorang suami atau istri mempunyai penyakit yang dapat menurun kepada calon anak dalam rahim sehingga mengakibatkan anak cacat. Termasuk sterilisasi ini adalah pemandulan dan pengebirian. Dalam konteks keindonesiaan, KB hukumnya boleh bagi setiap masyarakatnya karena bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan kesejahteraan bersama. Sekian review yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.